Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita undang untuk kita berdiri. Kita mengucap syukur kita bisa merayakan ibadah awal tahun ini dengan sukacita, dengan sorak-sorai, karena Dia adalah Allah yang membuat kita bersorak-sorai bagi namanya. Amin. Haleluya, tiba saatnya. Oh
untuk Bapak Ibu bisa duduk kembali. Kita percaya di tahun 2025 ini kita sudah menerima firman Tuhan bahwa tahun ini kita akan mengalami progres. Kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Amin. Dalam segala hal kita libatkan Tuhan untuk terus hadir di tahun 2025 ini sampai seterusnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari saat ini kita merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah. Mari ungkapkan syukur kita sedikit. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepada-Mu Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan hari-hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Kau Allah yang melihat setiap kehidupan kami tanpa berkecuali. Kau Allah yang memperhatikan hidup kami sejak kami ada. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku. Katakan dengan pada dirimu. Allah yang meliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Dengan senang hati Allah yang mengasihi-Ku. Allah yang meliharaku. Katakan dengan iman saudara. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi-Ku. Allah yang meliharaku selamanya. Amin, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa menutup matanya dan melihat kebaikannya. Tutup mata saudara dan lihat kebaikannya. Kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
Syukur kami di hadapan-Mu Allah semesta alam. Kami tahu Engkau Allah yang membimbing kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang melihara aku. Engkau sungguh syukur bagimu Tuhan. Dahurlah bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi, syukur bagi, oh Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengasihiku, selamanya, selamanya, kami memuji kebesaran-Mu kami memuji kebesaran kami, memuji kebesaran. Ajaib, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji
tahun ini akan banyak hal yang kami lewati bersama-Mu Tuhan. Kami mau melewati bersama Engkau Tuhan yang kudus. Terima kasih kami ada sampai saat ini oleh karena anugerah-Mu. Kami ada sampai saat ini oleh karena perbuatan-Mu yang dahsyat. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mari tutup matamu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Sekali-kali pun Kau tidak pernah meninggalkan setiap keberadaan kami. Kau selalu menopang kami, Kau selalu mengangkat kami.
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Yang kuingini Engkau saja di dalam kehendak rencana. Jadikan lagu ini doamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan yang kuingini. Yang kuingini Engkau saja di dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di matamu Engkau termulia. Matamu angkat hatimu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Ya Tuhan, semakin tercurah dalam hidup kami. Keindahanmu memudahkan dunia. Di matamu Engkau termulia. Dengan segenap hatimu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi cuma saja katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tutup matamu, arahkan hatimu, dengan pribadinya. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Sudah dapat saya gunakan. Sudah dapat ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh
Anugerahkan dalam hidup setiap kami, mencintaimu lebih dari segalanya, mengasihimu, menaatimu, biar itu ada selalu ketemukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari terus bawa kami ke pusat kehendak-Mu. Ajari kami untuk menaati setiap arahan-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, bekerjalah nyata di setiap pribadi kami, di setiap hati kami, agar cinta akan Engkau semakin lebih lagi meluap lewat hidup kami dan di dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Haleluya. Pastinya tahun 2024 yang sudah kita lewati itu ada hal-hal indah yang saudara alami bersama Tuhan, ya. Ya entah 1, 2 gitu. Yang pasti nggak boleh bilang banyak banget sampai saudara kehilangan hakikat daripada keindahan Tuhan itu sendiri. Nah boleh. Yang harus kita perhatikan momen-momen tertentu ketika engkau mengalami Tuhan itu nyata. Entah mungkin lewat doa yang dijawab gitu oleh Tuhan, atau saudara melihat orang lain dilawat Tuhan. Itu sesuatu yang harus saudara meteraikan dalam hidupmu, dengan lewat saudara cerita, saudara saksikan, saudara sharekan apa yang saudara lihat dan alami bersama Tuhan. Amin. Amin. Ya, pastinya itu tidak membuat saudara aduh aku kan saksi. No. Karena kesaksian itu yang seharusnya bukan hanya ketika kita di gereja gitu. Yang ada adalah di kehidupan sehari-hari setiap itu yang nyata gitu. Sampai bahkan ketika orang lain bilang, "Loh, kok beda?" Nah,
Itu artinya mereka mulai melihat Tuhan bekerja, berkarya dalam hidup tiap kita. Kalau orang belum ngomong, ya saudaraku, bisa saja kita mengklaim atau kita woro-woro, aku wis mengene, aku wis begitu gitu ya. Tapi ketika orang lain sudah ngomong, itu tandanya mereka sudah melihat sesuatu yang beda lewat hidup kita. Amin. Dan itu bukan hanya sekedar supaya kita seneng, nah pastikan itu memang benar-benar lahir dari Tuhan. Loh, kok saiki beto. Nah itu dia. Saudara, firman Tuhan itu bukan sekedar apa ya? Kita dengar atau kita terima gitu ya. Tapi firman itu harus sampai mengubahkan jalan berpikir kita. Amin. Alias menunjukkan sebuah perubahan. Amin. Kalau belum berubah, nah, saudaraku, kita masih lagi belum paham. Alkitab menulis dalam penabur itu ya saudaraku, kenapa ada benih yang harus dicuri si burung hitam alias si jahat? Karena orang itu tidak sampai pada pemahaman yang Tuhan maksud di balik firman yang kita terima. Kita sudah terpola nih gereja dengar firman, kolektor ulang, gitu kan? Nah itu harus mulai berubah. Amin, setuju? Harus setuju saudaraku. Karena firman itu memang bukan itu tujuannya. Artinya bukan sekedar membuat saudara tuh ya wes ning gereja Pak Pendeta, Bu Pendeta khotbah, aku ngrungokke gak nganggo ngantuk gitu ya, gak nganggo WhatsAppan gitu. Saudara, itu permulaan yang baik, tapi kita kan enggak boleh kayak gitu terus. Harus sampai firman itu kita terima dengan pemahaman yang benar. Amen. Pemahaman yang tepat. Amin. Karena itu loh, pemahaman itu yang akan mengubah jalan berpikir kita. Katakan gini, awalnya kita berpikir ya contoh gampang itu anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak ditanya bapak neng ndi, itu sesuatu yang apa ya, sudah umum gitu kan. Kerja dengan bahasanya yang masih anak-anak, cadel, kerja gitu ya. Ngopo? Ya duit. Nah, golek duit. Ngopo duite? Nah, wis pinter toh. Karena itu polamu gitu loh. Golek apa tuku susu. Susune sapa? Aku gitu ya. Itu memang pola yang sudah terbentuk. Dan sekarang waktunya harus alami perubahan. Amin. Amin. Berubah, katakan. Berubah. Bukan untuk jadi apa tuh Superman tuh apa? Ya kan, Ultraman berubah gitu langsung celing gitu. Udah, bukan kayak gitu. Yang dimaksud berubah tuh cara berpikir kita ini loh, mindset kita ini loh, paradigma kita ini loh, yang harus terus alami perubahan. Karena kalau belum berubah, saudara ngoyak duit, katakan gitu ya, kerja gue golek duit sampai sungsang kalau kayak apapun nggak akan pernah terpenuhi keinginan hatimu. Kenapa? Karena memang bukan itu targetnya yang Tuhan tetapkan di hidup tiap-tiap kita gitu. Yang harus kita kejar adalah realita Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang harus kita kejar adalah kehendak Tuhan. Amin. Amin. Bukan duit. Firman Tuhan katakan carilah dahulu apa? Dan kebenaran. Aja lali, bukan hanya kerajaan Allah, tapi juga kebenarannya. Apa itu kebenaran? Kebenaran firman tentang kerajaan Allah gitu. Maka terus apa? Maka selanjutnya apa saudara? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih ditambahkan? Ya apapun kebutuhanmu. Saya hari-hari ini yaitu saya tadi malam udah ngomong, diajari Tuhan untuk nggak khawatir tentang apapun.
Walau ya waktu tanggal 1 Januari gitu ya, saudara semua mungkin lagi doa bareng-bareng dengan keluarga. Saya beri kesempatan seperti itu menjelang 1 Januari. Jadi 31 Desember akhir jam 12 kebetulan saya nggak bisa tidur gitu kan. Ya wes, metu sama kira-kira 2 itu gitu. Ya di langit Seragen kayak enek ketok tuh mbak ngapi mboh yang nenggone mana alun-alun gitu ya. Tapi di situ loh Tuhan ajari saya bagaimana walau seorang diri Bapakku itu enggak pernah ninggalin aku. Begitu juga dengan kebutuhanku. Ketika aku membuat Tuhan tak senangkan, tak bikin seneng dengan apa yang bisa ku lakukan, apa yang bisa ku taati lewat arahnya, Bapakku menjamin apa yang ku butuhkan itu Dia cukupkan. Ya. Mungkin nggak sampai limpah, tapi bagiku itu melimpah gitu. Cukuplah bagimu segala kasih setia Tuhan. Firman Tuhan. Nah di situ loh saudara, pada tanggal itu ya ada yang telepon ponakan gitu, loh harus opo gitu. Yo karo Gusti Yesus gitu kan. Saya santai wae, tenang aja karo Gusti Yesus. Dan anak-anak ada aktivitasnya dewe-dewe lah, saya bilang gitu. Oh ya baginya mungkin sesuatu yang baru terpikirkan gitu kan. Yo memang harus lewat jalan seperti ini, kenapa tidak gitu. Saya harus lewati dan saya bersuka cita karena saya tahu punya kesadaran Bapakku tuh tidak pernah ninggalin saya. Ya. Nah, itu juga dengan saudara. Jadi di sini loh saudara, menerima firman itu harus sampai paham. Katakan paham. Kenapa? Karena itu loh hakikat hidupmu tuh ada di dalam firman itu. Bukan dengan harta benda yang berlimpah, bukan. Tapi lebih kepada realita Tuhan, hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita, semua cukup. Nggak perlu ada pergumulan lagi. Kenapa? Karena kita urusan dengan Tuhan itu sudah beres gitu. Lah kalau enak musuh, Tuhan berfirman, ketika orang benarnya diperkenan di hadapan Tuhan, musuhnya akan didamaikan. Cara nih, moro-moro gabrus, tinggal saudara mau pilih tetap gitu, atau saudara oke, mungkin nggak pakai salam, tapi paling tidak saudara sudah senyum karena apa? Hatimu sudah bersih. Amin. Saya mendapati sebuah statement ketika saya ikut PG ini loh, anjurannya untuk saudara terus ikut PG adalah lewat PG itu ada banyak statement-statement yang apa ya, disampaikan dalam realita Tuhan itu sesuatu yang benar-benar bergema bicara dalam hidup saya, yaitu punyai hati yang bersih tahir. Hari gini saudara, nggak ada orang yang bisa luput dari konflik batin. Mbuh karena kebutuhan, mbuh karena saudara nih atau ketemu terus mencep, jadi mencep senyumnya kurang gitu ya, kurang lebar, saudara bisa saja kesinggung, bisa saja saudara kok menolak. Nah, hari ini orang yang namanya hal-hal pahit dalam hidup ini bisa mencolok saudara, bisa hinggap pada hidup kita. Makanya perlu kita punya hati yang bersih dan tahir. Karena dengan hati yang tahir, engkau bisa melihat Tuhan. Ya. Nah, melihat Tuhan itu bukan berarti motomu roh Tuhan blegere kaya apa. Mungkin pada suatu ketika bisa saja. Tapi kalau toh belum gitu ya, belum melihat dengan mata lahiriahmu gitu ya. Itu tema dari GKI punya Natal gitu. Si Simeon sudah melihat Tuhan gitu. Melihat Tuhan mungkin enggak secara kasat mata, tapi di hatimu, rasamu itu benar-benar kau rasa Tuhan hadir dalam hidupmu. Itu powerful, itu luar biasa. Nah, yang kedua adalah matang dewasa. Kematangan seseorang itu bukan diukur dari umur, dari pengalaman, bukan. Umurku wis akeh, ada yang lebih akeh saudara. Tapi saudara menjadi
matang itu adalah pilihan untuk kita bisa terus menjagai hati ini bersih dan tahir. Jadi nggak hubungannya dengan umur, enggak. Tapi yang pasti hubungannya adalah pengalamanmu dengan Tuhan. Itu yang membuatmu jadi dewasa, matang dan dewasa. Sehingga engkau semakin kesini, arah hidupmu tuh semakin lempeng. Saudara nggak perlu lagi mbok wong arep mencet, mbok wong arep apa ya? Nggak seneng saudaraku, nggak ngaruh. Kenapa? Karena saudara punya hati yang bersih, tahir. Artinya tiap konflik batin engkau tanggulangi. Kalau deketan, kalau jauhan mungkin enggak. Bagus kalau Bayu duduknya enggak dempetan, sehingga enggak mungkin tersinggung gitu kan, enggak mungkin singgungan. Nah, maksud saya. Tapi kalau semakin dekat saudara, sangat resiko senggolan itu pasti ada. Nah, tapi yang harus kita lakukan bukan terus menghindari pertemanan, menghindari persaudaraan untuk tidak membuat orang lain tersinggung atau diri kita yang tersinggung. Salah. Yang harus kita lakukan, semakin dekat, kita semakin paham sesama kita, dan hati nurani kita dipastikan bersih dan tahir, bebas konflik batin. Karena itu loh saudara, ketika kita bebas konflik batin, orang mau ngomong apa, orang di belakangmu ngojahin saudara, enggak masalah. Saudara tetap punya hati yang mudah mengampuni, mudah menerima kekurangan orang lain. Ya jenenge wong nggak aneh sing sempurna, belum ada yang sempurna, tapi Allah lewat Roh Kudusnya menolong kita untuk menuju kepada kesempurnaan. Nah, itu yang disebut cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ketika engkau sudah sampai di titik itu, naati apa kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, maka engkau sampai pada satu titik matang, lanjut dewasa. Orang dewasa itu saudara melihat segala sesuatu itu tidak diukur dengan emosinya. Amin. Dia mulai melihat itu dengan apa yang Tuhan lihat lewat kacamata Tuhan, lewat pemahaman Tuhan. Peristiwa apapun. Nah, itu makanya kita perlu belajar saudara. Ketika kita ini harus menghadapi hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, belajar, tanya ke Tuhan, apa pendapat Tuhan tentang ini kasus masalah yang tengah kuhadapi? Bisa nggak Tuhan jawab? Sangat bisa. Tuhan itu tidak pelit saudara. Entah dengan dia mengingatkan akan firman Tuhan, entah dia tiba-tiba ngomong secara audible di telingamu, di hati nuranimu, sangat mungkin. Karena pada dasarnya Tuhan itu mau menolong kita bertumbuh dari step bawah terus berkelanjutan. Gak cukup hanya jadi orang Kristen, anggota gereja, anggota kor, no, bukan itu. Tuhan mau ya kita mulai sadar bahwa kita ini anggota tubuh Kristus, bukan anggota gereja saja. Nah, anggota tubuh Kristus itu kayak apa? Ya, sekalipun sekecil apapun dia tuh berfungsi. Diistilahkan seringkali tuh ini jam tangan saudara. Ada di sini yang pegang jam. Oke, bagus. Tapi jam tangan di kita. Oke. Nah, paling tidak kalau jam tangan itu ada unsur yang paling kecil. Ya memang jame yo cilik, jame gede mungkin apa jenenge? Onderdilnya itu ya lumayan gede-gede gitu. Lah yen semene itu onderdile arep segede apa? Engko malah ra iso mlaku kan gitu. Jadi saudara bisa bayangkan dari jam tangan yang bundere semene itu loh, itu kan
unsurnya, entah itu pernya, entah itu bautnya, atau pandomnya, jarumnya yang pakai jarum muter itu cilik-cilik saudara. Tapi kalau salah satu di antara yang nggak ada, apakah jam itu bisa dikatakan hidup, berfungsi? Tidak. Artinya betapapun kecilnya peranmu itu tetap dibutuhkan. Ya. Saya hari-hari ini semakin diingatkan tentang fungsi dari sebuah tubuh Kristus, dimana kita ini bukan hanya keluarga saja. Kalau keluarga gitu ya, kita oke, itu sudah langkah awal yang baik. Tapi lebih bagus lagi kalau yang namanya keluarga kan terbatas. Keluarga GPI Ahmad Yani gitu kan, cuman kita doang gitu kan. Tapi ketika ada yang namanya tubuh Kristus, itu tidak cuma GPI Ahmad Yani saudara, tapi ada gereja-gereja lain yang harusnya juga menjadi bagian dari tubuh Kristus. Tapi nah itu yang harus kita pahami, menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus itu harusnya apanya yang sama? Kalau saudara punya tubuh itu loh, mosok siji melentang rono, siji melayu rono, begitu kah? Nomor satu, spiritnya atau rohnya harus satu. Yang satu yaitu rujak sentul, siji ngalor, siji ngidul. Harus satu pemahaman. Bisakah itu dipaksakan? Itu kasih karunia dari Tuhan. Yang pasti kita yang di sini siapkan dirimu untuk terus makin hari makin kesini engkau juga terus dilekatkan satu sama lain dalam bentuk tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu tubuh, namanya tubuh. Saudara tidak akan mengambil pisau atau silet untuk mencincang tubuhmu sendiri, untuk ngeleleh sikil kaya ngono, elek imen itu tidak mungkin. Kakiku ini pincang-pincang pun tetap tak openi, tetap tak omongi. Kaki kowe sehat walau sudah puluhan tahun. Oke, itu fakta. Tapi data dan fakta harus berubah. Nah terus itu saya perkatakan saudara, artinya saya tetap butuh ini loh kaki. Nah begitu juga kita saling membutuhkan. Gak bisa engkau hidup dewi, karena engkau bukan amuba. Saudara tahu ya amuba? Bakteri dulu penghasil penyakit apa? Kolera, bangsa gitu-gitu kan, tipes gitu kan, bakteri atau virus gitu. Ya dia bisa membelah diri, hidup dewe-dewe, tapi engkau enggak gitu. Dan pahami engkau bukan seperti itu. Engkau adalah tubuh Kristus yang harusnya saudara bisa menghargai anggota tubuh yang lain. Sekalipun anggota itu gak ketok. Tahu nggak saudara, seorang ya seringkali nih kelompok ibu-ibu yang merasa aku paling bagian masak baik rakyat ketok. Justru lewat seorang pribadi yang seperti ini loh, doa-doanya kencang di mata Tuhan kita. Nah begitu juga engkau yang berperan mungkin nggak ketok, tapi percayalah ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Tuhan tuh ingatkan saya bagaimana Tuhan memanggil saya dulu tuh kayak apa. Nah pasti setiap kita memulai perjalanan rohani kita bersama Tuhan itu nggak langsung sesuatu yang besar menghasilkan. Betul? Kenapa? Karena justru dimulai dari fase yang kecil. Bayi itu lahir, gak iso apa-apa, semua bergantung kepada orang tuanya gitu kan. Nah saudaraku, ketika mulai gede 3 tahun bisa masuk ke kancing di bagian lubang kancing, iso mulai diajari naleni sepatu, dielengke tiap malam sikat gigi dan lain sebagainya, sampai pola itu terbentuk. Nah begitu juga dengan hidupmu, hidup kita semua, bahwa Tuhan mau bawa kita, ajari kita tentang bagaimana fungsi kita dimulai ketika engkau mulai perjalanan rohanimu bersama Tuhan.
Mungkin enggak sesuatu yang boom, ya, gede gitu langsung. Percayalah, itu Tuhan itu seperti halnya ketika Tuhan memberi atau mempercayakan talenta. Dalam Matius 5 ada tiga orang yang dipercaya talenta. Yang pertama 5. Terus ayo, terus yang kedua berapa? Ya seperti nomornya, nomor 2. Yang terakhir 1. Kalau saudara ditanya talentamu berapa? Nah, jawabmu apa saudara? Aku ora duwe. Aku ora enek. Aku gak iso apa-apa. Begitu kan? Ini tidak ada yang jawab. Hanya hari buru-buru tatap lunga. Sampai terdistract ngikutin jalan tatap baik. Karena gini, orang tuh kalau lagi sendiri, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa, gitu ya. Tapi ketika ditekoni, saudara, ndelep, aku biro ya. Nah, gitu kan, mulai merasa, apaan sih, nah, padahal enggak gitu, saudara. Tiap-tiap kita itu sudah disamoni oleh Tuhan talenta itu. Perkara jadi banyak atau sedikit, siapa yang bertindak? Kita yang bertanggung jawab. Mau jadi akeh atau mau disembunyikan di dalam tanah, itu keputusan kita. Orang lain itu tidak ada ngaruhnya, saudara. Yang ada adalah keputusan kita. Maka sekarang kalau ditanya, piro talenta sing tak percaya ke dalam dirimu? Ayo, apa jawab saudara? Ayo, jujur saudara, jujur. Saya aja kalau ditanya, ya oke Tuhan. Nah, saiki sampai piro? Saiki bersyukur ketemu Bapak rohani sing memang Tuhan tanam dari sejak awal perjalanan rohani saya sampai akhirnya saya ketemu destiny ilahi yang sekarang, dan gak iso dipindah, gak iso dialihkan, gak iso berpindah hati. Berpaling hati gak iso. Mbok kayak ngapake wis gak iso. Wis iki harga mati. Nah, katakan seperti itu. Nah, saudaraku, gimana dengan saudara? Berapa mulaimu dan sekarang sampai di titik berapa kalau ditanya? Ini jawab masing-masing ya, Mbak Tuhan. Pribadi saudara, ora usah diomongke, engko ndak ewo saudara. Engko saudara, lah kok akeh men. Lah aku sithik banget hari ini. Sithik oke, tinggal saudara bersyukur dan terus perkembangkan. Lewat apa? Lewat kita cinta Tuhan, cinta kebenaran. Karena saudara, sekali lagi saya tegaskan, nah Mas Tatak lewat. Ya. Iklan lewat loh Mas Tatak, kayak iklan. Jadi prinsipnya setiap kita tuh sudah dimodali oleh Tuhan. Percaya? Halo, percaya? Yakin? Yakin. Banter dong, yakin? Yakin. Kenapa? Karena memang itu maunya Tuhan, saudara. Nah, saiki yang ditekoni apa sebenarnya tangannya, Tuhan tuh sekali lagi saya diingatkan oleh Roh Kudus, ketika Tuhan bikin mujizat pertama kali lewat Musa. Musa punya apa? Cuma tongkat. Kayak itu pun bukan tongkat komando yang dikempet di sini dan dia bisa gitu kan. Si pejabat petinggi TNI atau Polri itu bukan. Tapi tongkat gembala. Tongkat gembala itu sangat sederhana, dari kayu. Gak enak hiasan emasnya, gak enak. Dan tongkat komando kan banyak kali dari emas toh gitu. Kita memang dilapis saja emasnya. Tapi yang pasti lewat apa yang ada di tangan Musa, Tuhan bikin mujizat.
Nah, percayalah saudara, lewat apa yang ada di tanganmu, Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Amin. Ingat itu tidak boleh hanya engkau nikmati sendiri. Ya. Sebagai tubuh Kristus, apa yang ada padamu pastikan juga berfungsi untuk orang lain. Nah, itu tujuan Tuhan gitu. Talenta itu diberikan itu bukan untuk nimbun dirimu dengan kekayaan, no. Nah, ketika saya tadi ikut nyanyian pisahkan diriku dari dunia ini, saudara, itu harus kita pahami. Bukan Tuhan mau memisahkanmu dalam artian engkau tidak boleh pakai hal-hal dunia, bentuk-bentuk fasilitas dunia kayak orang-orang lagi boikot produknya Israel. Bukan. Yang maksud pisahkan dirimu dari dunia ini adalah paham-paham dunia. Kalau dunia taruh pemahaman duit segalanya, gitu kan? Nah, kita umat Tuhan enggak gitu. Tuhan Yesus harus jadi yang segalanya. Mutlak itu enggak bisa ditawar. Ya. Dengan kita menaruh hal yang seperti itu loh saudaraku hakikat daripada iman kita. Tuhan mau tiap kita mengalami keajaiban Tuhan, keajaiban firman-Nya setiap hari. Bukan hanya hari-hari tertentu.